Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari yang cerah dan penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertatap muka, bermuajahah. Saya ingin ngajak ngobrol kembali, sharing tentang perkara-perkara yang memang perlu kita ketahui agar kita tidak bingung dalam menjalani kehidupan di dunia, dan juga agar tujuan kita yang hakiki sampai dan terwujud, yaitu mencapai ridho Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita masih menjalani proses ibadah saum di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan fisik, lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan penuh kekhusyuan, dan kita berharap mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, salah satu fungsi daripada saum Ramadan adalah mengendalikan syahwat. Ya, maka menjadi tidak aneh kalau siang hari itu kita nggak boleh berhubungan badan dengan istri kita, walaupun itu adalah halal, hak kita. Menjadi tidak aneh kalau siang hari kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena memang puasa Ramadan itu adalah latihan untuk bisa mengendalikan syahwat, hawa nafsu. Maka menjadi penting saum Ramadan itu disyariatkan dalam Islam agar umat Islam tidak liar dalam mengekspresikan syahwatnya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, satu hal yang memang harus diselesaikan oleh umat Islam adalah masalah perzinahan, hubungan badan atau seks di luar nikah, yang kerap kali terjadi di negeri yang mayoritas Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Maka menjadi hal yang penting. Mengapa Allah kemudian mensyariatkan kita, mewajibkan kita untuk saum Ramadan? Tujuannya adalah menempa diri kita agar syahwat seksual kita bisa kita kendalikan, bisa kita ekspresikan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah pun sudah memberikan warning, larangan kepada kita untuk tidak mendekati zina. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekatkan diri pada zina, karena zina adalah seburuk-buruk jalan. Ya, dalam hadis pun Rasulullah bahkan menjadikan perzinahan itu sebagai ciri dari tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Min asyaratis sa'ah an yurfa'al ilmu, kemudian ayyasbutal jahlu, kemudian wa yasrabal khamru, kemudian wa yazharuz zina. Ada 4 tanda-tanda ciri-ciri datangnya kiamat. Jadi beberapa di antara yang menjadi ciri-ciri kiamat tadi apa kata Rasul? Yang pertama ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu dengan cara mewafatkan para alim ulama. Kalau alim ulama udah nggak ada, ilmu juga nggak ada. Yang tumbuh, yang muncul nanti adalah apa? Kata Rasul, wayasbutal jahlu, yaitu kebodohan. Kemudian yang ketiga, wayasrabul khamru, yaitu banyak orang yang meminum khamar, mabuk-mabukan. Yang terakhir, wayazharuz zina, banyak orang yang berbuat zina dengan terang-terangan. Kita bisa lihat sekarang, direkam di video, diviralin, lagi hubungan badan, lagi melakukan hubungan seksual, kemudian direkam, diviralin, di-share kemana-mana, sampai seantero jagat manusia tahu kalau dia sedang melakukan perbuatan itu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, itu bukti bahwa apa yang diprediksi Rasul itu kenyataan saat ini.
umat Islam hidup di tengah-tengah kemunkaran, kemaksiatan. Untuk itu sebagai muslim di bulan suci Ramadan ini, momentum kita ibadah puasa ini dijadikan perbaikan diri kita, melatih diri kita agar kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan zina. Nah, gitu. Udah. Ngapain sih mikirin perempuan-perempuan dunia, apalagi perempuan-perempuan yang biasa dagang cucur malam-malam, didagangin, diobral sama laki-laki mana aja, katanya demi sesuap nasi. Udah, sepertinya dunia ini nggak ada lagi jalan untuk bisa mencari rezeki yang halal. Coba bayangin kehormatannya, harga dirinya direndahkan, diperjualbelikan, dicumbu, dicobain oleh berbagai macam laki-laki. Di mana harga diri wanita yang seperti itu? Ya, sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk berupaya pada diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat agar bisa meminimalisir bentuk perzinahan. Karena fungsi Ramadan tadi apa? Salah satunya adalah mengendalikan syahwat. Insya Allah dengan banyak kita latihan saum, kita akan menjadi pandai bisa mengendalikan syahwat dan bisa menyalurkan syahwat kita, ekspresi seksual kita kepada jalan yang benar, pada istri kita, pada yang halal, bukan pada yang bukan mahram kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, udah nggak usah mikirin macam-macam, nggak usah hidup aneh-aneh. Pengen selingkuh lah, udah punya bini cakep masih pengen selingkuh, udah punya suami ganteng kaya masih pengen selingkuh. Yang kayak begitu nggak bersyukur kepada Allah, ya. Jadi sebelum ditutup, kesimpulannya bahwa pembahasan pada hari ini, saum itu memiliki fungsi mengantarkan kita menjadi orang yang pandai mengendalikan syahwat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa senantiasa pandai mengendalikan syahwat. Nggak lagi kepengen ngelihat aurat perempuan, nggak lagi pengen ngelihat perempuan pakai tank top doang, nggak lagi pengen ngelihat perempuan yang pahanya mulus kelihatan pakai rok mini, nggak lagi mau ngelihat bokong perempuan yang gede yang bikin ngiler mulut kita. Nah, kalau kita udah nggak kepengen yang kayak begitu, kita hanya kepengen ngelihat istri kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah, laki-laki yang berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum ditutup, silakan yang ingin berkomentar, kita sharing sama-sama di kolom komentar konten ini. Mudah-mudahan dengan sharing ini kita akan menjadi mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.